arbaun, 4 golongan, hakun pasti benar. Hakun pasti benar. Hakun pasti nyata. Arbaun, 4 golongan, hakun pasti terjadi. Pasti nyata. Kenapa? Allah. Karena yang menentukannya Allah. Tidak akan mereka yang 4 tadi ya, tidak akan Allah masukkan mereka al-jannata kepada surganya Allah. Nah, wala yudiqahum na'imaha, dan Allah tidak akan memberikan, menyicipi, tidak akan memberikan cicipan terhadap orang tersebut. Jadi singkat kata, agar supaya kita paham atas hadis ini, 4 golongan itu yang akan Allah pastikan tidak akan bisa memasuki surga, itu ada 4, dan jangankan dia masuk surga, Allah tidak akan menyicipinya, memberi cicipan. Jadi jangankan masuk surganya, oke semua. Siapa dia? Yang pertama adalah mudminu khamri, orang yang selalu meminum arak. Orang yang meminum arak, jangankan masuk surga, ngintip surga pun tidak akan Allah berikan kesempatan. Ngintip surga, Allah tidak akan memberikan kesempatan itu. Jangankan masuk, ngintipnya nggak semua. Yang kedua adalah wakil riba. Dan yang kedua adalah orang yang makan makanan hasil daripada muamalah atau pekerjaan yang riba. Nah, itu riba tuh. Itu riba, hati-hati. Ada riba itu kan, riba itu ada macamnya ya. Riba itu ada riba nasa, riba peduli, juga ada riba ribayat ya. Itu dikaji dalam kitab fikih itu. Udah paham kan masalah riba mah? Jelas lah. Orang yang makan barang-barang riba itu jangankan masuk surga, ngintip surganya pun itu tidak akan Allah berikan kesempatannya. Berarti dia itu pasti dia masukkan ke neraka. Nah, kalau yatim, dan nomor ketiga, orang yang tidak akan dimasukkan ke surganya Allah itu adalah orang yang makan barang-barang anak yatim. Orang yang makan barang anak yatim itu tidak akan masuk surga. Bigoi hak, tapi tanpa hak ya. Makannya itu tanpa hak. Kalau ada haknya nggak apa-apa kalau ada haknya. Yang terakhir, yang tidak akan Allah masukkan ke surga itu adalah wal akli walidayhi. Orang yang durhaka kepada orang tuanya sendiri. Hati-hati. Orang yang durhaka terhadap orang tua itu pasti, dan sudah dipastikan di dalam riwayat hadis ini, Allah tidak akan memasukkan pada orang tersebut ke surga. Jangankan masuk ke surga seutuhnya, ngintip surganya pun tidak akan Allah beri kesempatan pada orang tersebut. Tuh, jadi hati-hati terhadap orang tua. Orang tua itu yang diperbolehkan untuk mengungkap jasa. Di antaranya ada 4 jasa. Ada jasa yang boleh ketika diungkapkan. Itu ada 4. Almanu li arba'atin. Almanu li arba'atin. Lillah wali rusulih. Terus wali walidain. Terus wali syekh. Pertama yaitu Allah. Allah mengungkapkan jasa Allah kepada kita itu. Wah. Itu mah hak Allah. Boleh pisan. Itu mah. Bahkan wajib agar supaya kita ingat. Tuh. Cek Allah tes ya dibere hidup ku aing. Ya diberi roh ku aing, diberi rezeki ku aing, diberi rupa nepikeun ka kieu ge ku aing. Ceuli 2 bari ka gigir ku aing. Irung liangna 2 bari ka hanap ku aing. Coba sia lamun nyieun sorangan. Atau misalkan irung aya diayakeunana liang 2 tapi kaluhur. Malikna. Kumaha maneh yo? Atau panon dihareup hiji, di tukang hiji. Kumaha maneh diudag teh. Gitu. Boleh, Allah itu bebas. Allah itu bebas karena yang menciptakan kita. Nah itu, jasa Allah itu boleh diungkapkan. Itu. Terus kemudian siapa lagi? Rasul. Jasa Rasul boleh diungkapkan. Bahkan menurut saya wajib. Kenapa? Agar supaya kita eling. Agar supaya kita sadar. Kata Rasul misalkan. Cek Rasul misalkan ya. Rasul mengatakan, umatku, kenapa engkau membangkang? Kenapa engkau tidak menjalankan syariatku? Kenapa engkau meninggalkan sunnah-sunnahku? Seandainya aku, kata Rasul, tidak Allah ciptakan, maka kalian tidak mungkin ada. Seandainya surga bukan untukku, maka kelak siapa yang akan menjaminku? Gitu. Jadi Rasul itu boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Agar supaya kita mengingat, agar supaya kita sadar. Yang ketiga siapa? Yang ketiga orang tua. Orang tua bisa mengungkap jasanya, silahkan, boleh, nggak apa-apa. Kata orang tua, anakku,
Kalau engkau tidak aku sekolahkan dulu, kalau engkau tidak aku pesantrenkan dulu, mana mungkin kau menjadi orang baik seperti ini. Boleh, silahkan bagi orang tua, nggak apa-apa. Yang terakhir siapa? Yang boleh mengungkap jasa itu? Seorang guru. Seorang guru mengungkap jasa terhadap murid, boleh, silahkan. Kata guru, santri, kamu jangan durhaka terhadap guru. Kamu jangan berdegong, kamu jangan takabur, jangan sombong. Seandainya kamu tidak aku berikan pengetahuan, tidak aku bagi ilmu, tidak aku bagi pengalaman, mana mungkin kau menjadi orang seperti itu. Boleh, bagi guru boleh. Makanya durhaka terhadap guru itu bisa jadi melebihi durhakanya terhadap orang tua. Bisa jadi. Kenapa? Karena pengetahuan syariat itu datang dari guru yang bisa mengangkat, menyapaati nanti kelak di yaumul kiamah, yang bisa menuntun kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakanya kita di akhirat itu bisa mendapatkan syafaatnya guru. Langsung kita berhadapan atau dibawa kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita celaka di akhirat, orang tua kita yang panggil belum tentu datang. Kita nanti mendapatkan ajab, mendapatkan siksa di akhirat, nanti kelak, andai kata kita meminta pertolongan agar supaya datang orang tua kita, belum tentu datang. Karena orang tua kita itu bukan warisannya para nabi. Seandainya orang tua kita orang biasa. Tapi kalau misalkan orang tuanya kita itu plus guru yang bisa membimbing kita kepada syariat agama, ya orang tua, ya guru, itu jelas. Double berarti. Kesakitan, celaka kita di akhirat, itu yang bisa menolong kita itu adalah, yang bisa menolong kita itu adalah seorang ulama, guru kita. Nah, kalau di dunia, kesakitan, kecelakaan kita di dunia, kita panggil guru, nggak datang. Contoh umpamanya misalkan Nurdin kesakitan, kakurut, rakut di dunia teh. Aduh, manggil guru datang kira-kira mau. Yang datang adalah orang tua kita. Tapi kalau kita celaka kelak di akhirat, kita manggil orang tua, itu orang tua belum tentu datang. Yang bisa dipanggil nanti kelak di akhirat itu adalah seorang guru. Guru agama, guru yang menuntun kepada jalan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makalah jagalah itu, jagalah 4 tadi. Pertama Allah, kedua Rasul, ketiga orang tua, keempat guru. Itulah yang harus dijaga. Karena 4 itu, dari 4 itu boleh untuk mengungkap-ungkap jasanya agar supaya kita itu mengingat jasa, lalu kemudian atas jasanya itu yang kita ingat, lalu kita sadar diri. Gitu, bos.